Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam juga. Ya, selamat hari Minggu. Kita bersyukur ya kita bisa bertemu kembali dan saya mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabungnya buat Stefani Riwu yang baru bergabung atau mungkin sudah bergabung minggu lalu, masih sudah lupa namanya. Saya minta maaf. Jadi memang ada yang datang baru, cuma pada waktunya saya lupa. Dan hari ini kita bersyukur ya kita masih bisa terus belajar dan malam hari ini kita masih kembali di dalam seri Doktrin Manusia dan Dosa. Nah, untuk Stefani, saudara Stefani, sedikit memperkenalkan ya, ini adalah satu kelompok belajar Alkitab yang namanya Mari Belajar Alkitab. Nah, jadi di dalam kelompok belajar Alkitab ini memang adalah satu tempat di mana kita membahas dasar-dasar iman. Nah, dalam 2 bulan ke depan ini kita akan membahas tentang seri doktrin manusia dan dosa. Nah, saya sedikit menampilkan ya pembahasan-pembahasannya. Saya share screen dulu. Jadi, dan untuk teman-teman juga saya mengingatkannya. Jadi kita di dalam 2 bulan depan ini kita membahas seri doktrin manusia dan dosa. Kemarin kita sudah membahas posisi manusia. Jadi kita belajar tentang status, tentang posisi manusia, seperti apa manusia itu, dan juga sekarang kita masuk di dalam teologi tubuh. Jadi kita baru masuk di dalam tema yang kedua dari seri besarnya adalah seri doktrin manusia dan dosa. Nah, jadi dari 21 Februari kemarin kita membahas tentang ini, tentang posisi manusia, dan sekarang kita maju di teologi tubuh. Berikut nanti kita masuk meaning of soul, dan seterusnya kita membahas tentang imago Dei, apa itu dosa, satanologi, baru kemudian kovenan Allah. Kok kenapa ada kovenan Allah di sini? Kan bicara tentang manusia. Ya, karena dalam kovenan Allah kita akan membahas tentang hubungan Allah dengan umatnya seperti apa. Ini terkait dengan kovenan. Jadi seperti itu. Jadi hari ini kita membahas tentang teologi tubuh. Jadi hari ini kita membahas tentang salah satu elemen dari manusia. Karena kita percaya bahwa di dalam doktrin manusia dan dosa, manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Ada yang bilang tubuh, jiwa, dan roh. Namun perdebatan antara tubuh dan jiwa atau tubuh dan jiwa atau roh dan roh atau tubuh dan jiwa atau tubuh, jiwa, dan roh itu nanti kita bahas di dalam meaning of soul, yaitu di dalam pembahasan jiwa. Nah, jadi ini pembahasan tentang dikotomi dan trikotomi. Jadi yang mana yang benar? Alkitab mengatakan yang mana yang benar itu nanti dibahas di dalam tema yang berikutnya. Namun kita membahas sekarang adalah tentang teologi tubuh. Jadi saya membagi tubuh dan jiwa itu di dalam dua bahasan yang berbeda, karena memang ini adalah bahasan yang cukup baik untuk kita gali dan bisa membuat kita mengerti bagaimana Alkitab menceritakan tentang manusia dalam firman-Nya. Jadi hari ini kita membahas bagaimana Alkitab membahas tentang tubuh. Nah, jadi sebelum kita lanjut tentang teologi tubuh, kemarin saya sedikit memberikan itu ya, review sebentar. Jadi dan juga saya ada tambahan nanti. Jadi kemarin kita belajar bahwa manusia itu ada di bawah Allah dan manusia juga ada di atas alam. Itu posisi manusia. Nah, apa gunanya kita mengerti ini? Gunanya adalah kita mengerti bahwa manusia itu ada di bawah Allah, artinya manusia itu ada di bawah otoritas Allah. Sehingga manusia mau apapun, suka atau tidak suka, manusia itu harus tunduk kepada otoritas Allah. Manusia itu oleh Allah, dan manusia itu ketika dicipta dia sudah diberi tugas, artinya otoritas Allah itu sudah nampak di sana. Manusia tidak mungkin tidak harus tunduk di bawah otoritas Allah dan di bawah pengaturan Allah. Bahwa manusia itu apapun yang ada padanya, kemuliaan, keagungan apapun itu ada dari Allah. Namun kita juga harus tahu manusia itu ada di atas alam. Artinya adalah manusia itu diberi kepercayaan Tuhan untuk ada di atas alam dan berkuasa atas alam. Nah, manusia di atas alam itu artinya adalah manusia itu mengelola alam, berkuasa atas alam, tapi bukan menjadi manusia yang seolah-olah berkuasa diistimewakan di antara ciptaan yang lain. Namun bukan berarti ketika diistimewakan sebagai gambar Allah, manusia itu dibuat manja. Allah tidak memanjakan manusia.
Justru manusia diberi tugas untuk mengelola alam itu. Namun tambahannya adalah menarik ketika kita melihat pembagian ini, kita juga melihat bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang dicipta sebagai gambar rupa Allah. Dan jadi manusia itu setara semuanya. Semuanya disebut gambar rupa Allah. Dan satu hal lagi yang perlu kita mengerti sekarang, hari ini, yang baru saya kemukakan, bahwa kalau kita mengerti urutan antara penciptaan-penciptaan itu, kita melihat bahwa manusia diciptakan setelah seluruh alam itu ada. Artinya adalah manusia menciptakan alam itu memang juga adalah untuk disediakan untuk manusia. Dan manusia juga akan kita lihat nanti di dalam pelajaran teologi tubuh seberapa pentingnya dan signifikansinya manusia, dan kita akan melihat bahwa manusia itu sendiri adalah gambaran atau refleksi dari kehadiran Allah. Jadi manusia itu memang adalah hal yang memang sudah direncanakan Tuhan untuk ada sesuatu yang indah di dalamnya untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui diri manusia, bahkan melalui tubuh manusia. Nah, jadi kita akan belajar tentang hal itu. Dan menarik, sebelum kita lebih membahas itu, kita juga kita perlu mengetahui bahwa karena Tuhan menciptakan alam untuk disediakan manusia, maka ketika kita juga diberi kuasa atas alam, kita juga menguasai alam bukan untuk diri sendiri, tapi untuk sesama manusia. Jadi sekali lagi ini juga pelajaran penting buat kita di dalam posisi manusia, pelajaran yang kemudian yaitu bahwa kita harus mengerti, karena kita ada di atas alam, kita tidak boleh menyenggah atau mengagung-agungkan alam. Tapi kita di atas alam bukan berarti dimanja-manjakan, tapi kita diberi tugas untuk kelola. Kelola untuk siapa? Selain kita tahu itu untuk menyatakan keagungan Tuhan, kelola untuk Tuhan, tapi juga dikelola untuk Tuhan dalam seperti apa? Yaitu dengan kita mengelolanya untuk manusia. Sesama manusia. Kita mengelola alam untuk sesama manusia nikmati juga. Nah, itu jadi pelajaran buat kita. Namun kita akan belajar bagaimana tubuh manusia juga menjadi refleksi dari kehadiran Allah dan jadi satu pelajaran yang penting buat kita. Kenapa manusia itu memang diistimewakan oleh Tuhan? Apa artinya? Dan kita akan melihat di dalam teologi tubuh. Namun sebelum kita lebih lanjut di dalam pembahasan ini, saya juga mau menekankan bahwa ini memang teologi tubuh memang seringkali dikemukakan terkait dengan teologi Katolik ya. Cuman memang saya bukan latar Katolik dan saya tidak mengambil latar Katolik itu. Maksudnya saya tidak mengambil dari teologi Katolik tentang teologi tubuh. Jadi istilah teologi tubuh itu memang ada di dalam teologi Katolik, tapi saya tidak mengambil dari bahasan mereka. Saya membahas lebih luas dan lebih dalam lagi. Kalau teologi tubuhnya mereka kan lebih kepada persoalan cinta dan bagaimana hubungan wanita dan pria dan sebagainya. Namun saya akan lihat secara keseluruhan Alkitab mengatakan tubuh itu seperti apa dan menjawab seluruh isu-isu tentang tubuh di dalam teologi-teologi dan sebagainya. Jadi hari ini kita membahas tentang teologi tubuh dan nanti pentingnya buat kita di dalam kehidupan kita juga. Kita akan membahas di terakhir. Nah, untuk itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Saya minta Saudara Henok bisa pimpin kita dalam doa. Silakan. Surga, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami pada kesempatan kali ini. Kiranya kami dapat belajar tentang doktrin tentang tubuh, sehingga kami dapat mengerti akan doktrin ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jadi sekali lagi saya mau menekankan bahwa hari ini kita belajar tentang teologi tubuh dan di mana kita akan melihat bahwa Tuhan itu benar-benar menempatkan satu manusia itu memang sesuatu yang istimewa. Bukan hanya karena istimewa, jadi sayang-sayangnya Tuhan, bukan. Tuhan tidak memanjakan manusia dalam keistimewaannya. Itu perlu dimengerti ya. Tuhan ketika mengistimewakan manusia bukan dimanjakan. Ada tugas di dalamnya. Ada sesuatu yang ada di dalam diri manusia yang Tuhan mau bentuk di dalamnya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi ya, dan memang akhir-akhir ini kalau kita melihat tentang manusia, seringkali manusia itu memang, dan kita tahu bahwa manusia itu di dalam doktrin manusia dibahas bahwa manusia itu ada dua elemen, yaitu tubuh dan jiwa. Nanti kenapa roh saya tidak sebut, nanti saya akan bahas di dalam pembahasan minggu depan. Nah, jadi tubuh dan jiwa. Namun berikutnya mereka mulai merasa bahwa manusia itu sendiri sebenarnya hanya satu. Belakangan ini ada yang menganggap bahwa manusia itu hanya jiwa saja. Ada yang menganggap bahwa tubuh itu tidak penting, tubuh itu tidak perlu dibahas, tubuh itu hanya penjara dari jiwa. Kalau kata orang-orang filsafat, ya dari filsafat Plato.
Tubuh itu adalah penjara dari jiwa. Jadi tubuh itu tidak penting dan bahkan harus dimusnahkan. Ya, memang pantas untuk mati. Tunggu mati untuk keluar dari tubuh ini. Jadi tubuh ini tidak terlalu penting. Namun Alkitab kita akan lihat itu sesuatu yang berbeda dari pandangan-pandangan yang ada. Nah, kita akan melihat ada tiga poin besar yang akan kita pelajari dari teologi tubuh. Nah, teologi pertubuh kita akan belajar dari 3 poin, dan poin pertama yang akan kita bahas adalah pertama, tubuh adalah bagian dari manusia. Jadi hal yang pertama yang harus kita tegaskan di sini adalah tubuh adalah bagian dari manusia. Tubuh adalah elemen dari manusia, dan bahwa tubuh itu sendiri adalah manusia itu sendiri itu tidak mungkin lepas daripada tubuh. Dalam pengertian kita menjawab isu bahwa manusia itu bukan hanya sekedar jiwanya saja bahwa itu disebut manusia, tapi manusia itu pada esensinya adalah tubuhnya itu juga. Nah, kenapa kita katakan begitu? Karena dan tubuh itu tidak jahat. Nanti kita akan jawab itu melalui pembahasan-pembahasan kita. Karena pertama, karena kita harus tahu bahwa tubuh itu adalah ciptaan Tuhan. Mohon maaf, saya lupa lagi mau tulis ayat-ayat di setiap judul ya. Jadi ada Kejadian 2 ayat 7. Tubuh itu adalah ciptaan Tuhan. Coba satu orang baca. Satu orang baca. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, di situ dikatakan sesuatu yang menjelaskan bagaimana manusia dibentuk. Jadi ketika kita belajar bahwa manusia dibentuk, itu manusia dibentuk pertama-tama ini sebenarnya Alkitab juga memberi jawab bahwa manusia itu dibentuk bukan dari hasil evolusi pertama ya. Jadi kita ditekankan bahwa manusia tidak dibentuk dari hasil evolusi, tapi dari debu tanah. Nah, dari debu tanah itu Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Nah, debu tanah itulah bentuk tubuh kita. Dari situlah dasar tubuh kita. Makanya kita dikatakan dari tanah menjadi tanah. Karena tubuh itu akan busuk dan sebagainya. Namun kita perlu mengerti bahwa meskipun demikian kita perlu mengerti tubuh itu tidak jahat. Tubuh itu bukan sesuatu yang jahat karena pertama tubuh pun adalah ciptaan Tuhan. Tubuh itu yang terlebih dahulu ada daripada jiwa. Artinya dalam pengertian memang kalau kita mau bicara memang ada yang mengatakan memang ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Betul, memang tidak boleh dipisahkan. Manusia itu tidak boleh dipisahkan tubuh dan jiwa. Tapi tubuh dan jiwa dalam pengertian manusia itu hanya tubuhnya itu yang disebut manusia itu hanya tubuh itu. Jiwa itu enggak, itu bukan manusia lagi. Bukan. Ada lagi yang mengatakan yang disebut manusia itu adalah rohnya itu manusia. Jadi tubuh itu bukan manusia. Tapi dua-duanya itu manusia. Dua-duanya ini dua elemen yang membentuk manusia. Nah, Tuhan juga menciptakan disebut manusia itu ketika Tuhan menciptakan manusia, dia menciptakan itu dua-duanya ada. Dan itulah manusia. Dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi Tuhan dan memang secara logis kalau kita lihat tubuh diciptakan terlebih dahulu. Artinya adalah manusia itu sebelum ada jiwa disebut manusia itu sudah ada tubuh juga. Bisa lihat ya kelogisannya. Jadi tubuh itu adalah ciptaan dari Tuhan. Tuhan menciptakan tubuh itu sehingga kita bisa katakan tubuh itu tidak jahat. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Kan kita sudah belajar di doktrin Allah, Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Semua yang Tuhan ciptakan itu adalah baik dan itu akan menuju untuk kemuliaan Allah. Dan tubuh pun adalah ciptaan Tuhan. Tuhan tidak dan semua yang jahat itu tidak mungkin Tuhan ciptakan. Bagaimana dengan iblis? Mungkin buat yang teman-teman yang baru datang, yang nggak sempat belajar kemarin, bagaimana dengan iblis? Apakah Tuhan menciptakan iblis? Bukan. Tuhan menciptakan malaikat yang kemudian malaikat itu memberontak dan tidak mau ikut Tuhan. Dia memakai seluruh kehendak bebasnya dan juga ada pada manusia dan melanggar perintah Tuhan. Kedua, bagaimana dengan kejahatan? Bukankah tidak ada sesuatu yang ada tanpa melalui dia? Ya betul, tidak ada segala sesuatu yang ada tanpa melalui dia. Tapi Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan ada karena apa? Karena dosa. Dosa itu diciptakan oleh Tuhan? Tidak. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan itu ada karena ketiadaan kebaikan kalau kata Agustinus. Dan memang itu juga menggambarkan bahwa kejahatan itu tidak ada. Kejahatan itu bukan tidak ada ya. Kejahatan itu nyata, tapi kejahatan itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Itu hadir karena pemberontakan dari manusia. Tapi meskipun begitu kita harus mengerti bahwa
Meskipun kejahatan itu hadir, Tuhan bukan menjadi pribadi yang dikatakan lemah sehingga kejahatan itu diizinkan tiba-tiba hadir. Memang Tuhan mengizinkan tapi Tuhan tidak menciptakan. Itu yang perlu dipengerti. Kejahatan itu diizinkan Tuhan hadir tapi bukan diciptakan oleh Tuhan. Nah, nanti kalau teman-teman mau bahas lebih lanjut bisa ditanya nanti berikutnya karena kita tidak membahas itu. Ya, jadi pertama kita mengerti bahwa tubuh adalah ciptaan Tuhan. Tubuh itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, yang dimana kita mengerti bahwa Tuhan di dalam doktrin Allah, ya semoga teman-teman tidak lupa ya semua pelajaran-pelajaran kemarin, kita kemarin belajar doktrin Allah dan kemudian seri ibadah di dalam 3 minggu pertama di 2021, kita juga harus ingat, dan itu semua kita harus ingat. Jadi itu memang kesinambungan, jadi itu bukan sesuatu yang terpisah-pisah semua pelajarannya. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti bahwa Tuhan sudah menciptakan, Tuhan menciptakan itu bukanlah sesuatu yang diciptakan jahat, itu perlu dimengerti jelas dan diingat lagi apa yang sudah kita pelajari. Dan kita melihat bahwa tubuh juga adalah ciptaan dari Tuhan. Nah, ini jadi poin besar ya, poin penting ya, bahwa tubuh adalah ciptaan dari Tuhan. Itu harus kita mengerti. Dan juga kalau kita melihat di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 17, coba satu orang baca, nanti Yesaya 64 ayat 8 dan 1 Korintus 5 ayat 7. Silakan. Silakan. Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Oke, Yesaya 64 ayat 8. Silakan. Silakan, Yesaya 64 ayat 8. Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Lalu, sebelum kita lebih lanjut membahas ini, kita lihat 1 Korintus 5 ayat 7 dulu. Silakan. Ayat berapa, Kak? 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah itu juga telah disembelih, yaitu Kristus. Tunggu, sorry ya. Saya sepertinya ada salah tulis. Ya, saya salah tulis. Saya ada salah tulis. Saya salah kutik. Oh, sorry. 1 Korintus 15 ayat 47. Saya bacakan aja deh. Sorry ya, saya salah ketik. Jadi dikatakan di sini adalah manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Nah, sebelum nanti kita bahas tentang ayat ini, kita harus mengatakan satu hal. Subpoin kedua bahwa tubuh adalah bagian esensial dari manusia. Sekali lagi, tubuh adalah bagian esensial dari manusia.
Dan dia memang dalam Mazmur 139 dikatakan itu sesuatu, kalau kita melihat itu menceritakan engkau di sini kan Allah ya. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku. Jadi dia mau menekankan tentang aku yang adalah manusia ini, itu dibentuk dan aku ini itu tidak mungkin lepas daripada tubuhku. Jadi aku ini tidak mungkin lepas daripada tubuhku. Manusia itu tidak mungkin lepas daripada tubuhnya itu. Manusia bukan dalam pengertian manusia memang suatu waktu nanti akan lepas, tapi dalam pengertian istilah manusia itu tidak boleh lepas daripada istilah tubuh. Tubuh itu tidak sesuatu yang memang sudah akan ada, yang hadir dalam manusia. Tubuh itu memang adalah sesuatu yang esensial ada pada manusia. Manusia itu diciptakan dengan tubuh dan jiwa, bukan tubuh dan hanya tubuh atau bukan hanya dengan jiwa saja. Jadi seolah-olah tubuh atau jiwa itu dua hal yang itu salah satu dari antara mereka itu adalah sesuatu yang asing, bukan. Dua-duanya itu adalah sesuatu yang sama. Semua sesuatu yang disebut manusia. Manusia sebagian esensial dari manusia itu adalah tubuh. Dan memang di dalam Yesaya 64 juga ya. Kita lihat tadi. Ya. Yesaya 64 ayat 8 tadi. Tetapi sekarang ya Tuhan, kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ini memang menekankan lagi Tuhan adalah tubuh adalah ciptaan Tuhan. Tapi mau menekankan juga adalah tubuh yang adalah dari tanah ini juga adalah bagian yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Manusia itu memang sudah sebagai bagian esensial lah yang nggak boleh lepas. Kita nggak boleh sebut manusia itu hanya jiwanya saja atau manusia itu hanya tubuhnya saja. Tapi manusia adalah tubuh dan jiwa. Itu harus jelas. Jadi kita nggak boleh memikir bahwa tubuh itu sesuatu yang jahat atau sesuatu yang sesuatu yang tidak harus ada di dalam diri manusia. Atau tubuh itu hanya rohnya saja. Nah ini juga menjawab ya bahwa ya ini memang sih ini kenapa saya selalu menekankan ini? Karena banyak yang menekankan. Karena banyak orang yang mengatakan demikian. Dan sebenarnya kesalahan ini dimulai dengan misunderstanding dari pengertian tubuh itu sendiri. Jadi misunderstanding dalam pengertian tubuh itu selalu identik dengan keberdosaan. Tapi kita harus ngerti dulu bahwa tubuh itu adalah sesuatu yang memang sudah diciptakan Tuhan itu lebih dulu ada, bahkan sebelum dosa hadir dalam diri manusia. Tubuh itu adalah sesuatu yang memang esensial dari diri manusia. Sehingga manusia itu bukan berdosa karena ada tubuh. Itu perlu ditekankan. Manusia berdosa bukan karena ada tubuh. Jadi tubuh itu seolah-olah itu penjara dari jiwa, tubuh itu adalah sesuatu kedagingan. Jadi kan kalau kita baca daging itu lemah dan sebagainya. Betul, memang tubuh itu kalau kita lihat di dalam Mazmur 73 ayat 26 itu kan ada kata kata daging. Sekalipun dagingku lenyap, itu kan sebenarnya kan itu daging itu kan dia pakai kata she'eri itu apa gimana ya bahasanya ya. Dan itu dalam bahasa Ibrani dan itu juga syair itu memang bisa bisa diterjemahkan juga itu sebagai tubuh. Dan memang beberapa kali kata tubuh itu kadang-kadang itu diterjemahkan jadi kata daging. Tapi bukan berarti daging di sini yang sering dikatakan lemah, daging ini yang sering kali dikonotasikan jahat itu harus sama dengan kata tubuh yang kita mengerti di sini. Maksudnya begini, tubuh itu bukan sesuatu yang kita sebut dengan sesuatu yang berdosa. Seolah-olah tubuh itu adalah sesuatu kedagingan saja. Enggak. Kedagingan itu sekarang yang kita kenal dengan kedagingan itu, memang terjemahannya kemudian juga tubuh, itu hadir, itu sudah ada hadir lebih dulu sebelum dosa hadir. Jadi nanti kalau kita melihat dosa hadir itu bukan ketika manusia diciptakan. Setelah manusia diciptakan baru dosa hadir dalam diri manusia. Itu perlu dimengerti. Dan ini juga menjawab, memberikan dan tidak heran dan membuat kita tidak heran
Kenapa? Kristus pun berinkarnasi menjadi manusia, dan dan kita sering mengatakan ketika Kristus menjadi manusia, kita memakai istilah dalam teologi itu berinkarnasi. Inkarnasi itu apa sih? Dari kata in, menjadi, dan daging, incarnate, menjadi daging. Dia mengambil rupa menjadi sebagai manusia. Dan dia mengambil rupa bukan jiwanya saja, tapi tubuhnya juga. Jadi sekali lagi mau menekankan bahwa tubuh itu adalah bagian dari manusia. Tubuh itu bukanlah jahat dari mulanya. Dan Kristus juga berinkarnasi menjadi manusia. Dia berinkarnasi mengambil rupa daging. Dan juga rohnya tentu. Roh Tuhan. Dia mengambil rupa menjadi daging, menjadi manusia. Nah, ini harus tegas supaya kita tidak terlena dengan kata-kata daging itu lemah, daging itu memang harus. Jadi ini juga yang membantu kita untuk tidak menjadikan tubuh itu sesuatu yang harus kita siksa sedemikian siksa bagaimana ya. Karena kan banyak ya orang-orang kalau punya pemahaman seperti ini, tubuh adalah penjara dari jiwa, itu praktik-praktiknya adalah ekstrimnya adalah dia akan memukul-mukul tubuhnya sendiri, memecut-mecut dirinya sendiri. Kalau pernah nonton film Da Vinci Code, kan ada ya satu orang yang dia pecut-pecut dirinya sendiri. Film Da Vinci Code, kalau tidak salah ya judulnya. Ada satu tokoh dia berpikir bahwa tubuh itu adalah penjara dari jiwa, sesuatu yang jahat. Tapi sebenarnya tubuh itu tidak jahat, dan dari mulanya tidak jahat. Hanya memang itu dikuasai oleh dosa. Jadi kita harus membedakan tubuh dengan kuasa dosa. Dosa itu hadir bukan ketika manusia diciptakan. Jadi seolah-olah manusia dan dosa itu satu hal yang erat. No. Kita harus mengerti bahwa manusia dan dosa itu bersatu hal yang berbeda. Manusia berdosa bukan berarti manusia itu sudah jadi satu dengan dosa. Dalam pengertian, dosa itu bukan sama dengan manusia. Tubuh bukan sama dengan dosa. Itu harus jelas. Tubuh itu adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan kudus di hadapan Tuhan. Dan demikian juga dengan pernikahan. Hal-hal yang berbau seksual. Seks itu bukan sesuatu yang jahat. Seks itu adalah kudus di hadapan Tuhan. Ini juga menjawab ya, seks itu adalah sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, diadakan oleh Tuhan. Dari Kejadian 2 itu, di mana manusia bersetubuh dengan wanita. Manusia di sini Adam ya. Adam dan wanita itu, perempuan itu bersetubuh. Dan itu bukan sesuatu yang jahat. Karena sekarang kan kita jadi tabu, apapun yang berbau begitu itu berbau jahat, dosa, itu semua dosa. Itu harus disingkirkan pengertian begitu. Maka di sini MBA ini adalah satu bagian kita belajar tentang dasar iman Kristen. Bagaimana kita memahami seluruh realita yang ada. Nah, realita yang salah adalah ketika realita bahwa manusia itu atau tubuh itu adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang harus dipecut-pecut dan sebagainya. Tubuh itu adalah murni dari Tuhan, diciptakan dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan tubuh itu adalah sesuatu yang kudus dari Tuhan. Dan itu bukan sesuatu yang jahat. Bahkan tubuh itu juga memang sudah disediakan oleh Allah dan menjadi kediaman oleh Allah. Kediaman untuk kita manusia di dalam bumi. 2 Korintus 5 ayat 1-2. Coba satu orang baca. Dua Korintus 5 ayat 1-2. Silakan. Silakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan, Tuhan sediakan. Artinya memang sudah disediakan oleh Tuhan ya. Tubuh itu adalah sesuatu yang sudah disediakan oleh Tuhan. Sorry, saya mau itu. Ini masih kelihatan nggak itunya ya? Tulisannya, gambar-gambarnya.
udah nggak kelihatan. Oh. Ini bisa. Kelihatan. Oh. Jadi, oke, sorry. Itu sudah disediakan oleh Tuhan. Itu sesuatu yang memang sudah baik adanya. Sesuatu yang bukan sesuatu yang, bahkan ini yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tubuh itu ya, ini penting loh. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia itu murni dari Tuhan. Dan apa yang murni dari Tuhan itu kudus adanya. Itu harus dijelas ya teman-teman, supaya kita memahami bahwa tubuh atau bahasa-bahasa seksual atau hal-hal atau seks itu sendiri itu adalah sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Dan jadi kita tidak, ya karena dosa saja kita jadi berpikiran hal yang jahat tentang tubuh. Nah, kedua kita membahas bahwa poin kedua, sebelum masuk ke dalam situ ya. Jadi tubuh itu adalah sesuatu yang memang adalah bagian yang Tuhan sudah tentukan. Dan memang bahkan Tuhan katakan bahwa tubuh melalui Paulus ya, tubuh itu sendiri memang suatu kelak nanti juga akan hadir. Maksudnya begini. Oke, kita katakan tubuh itu penting, tapi bagaimana dengan kematian? Bukankah setelah kematian tubuh itu akan jadi busuk? Bukankah Tuhan akhirnya menjadikan itu sesuatu yang akhirnya tidak penting? No. Kalau kita melihat lebih lanjut, kita akan melihat bahwa Paulus juga menyebutnya, suatu kelak nanti ketika kita bangkit, kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan ini bukan sesuatu yang kita sebut dengan roh atau jiwa. Itu sesuatu yang kita lihat ya, itu di dalam, ini sebenarnya akan dibahas di dalam eskatologi, doktrin akhir zaman. Namun kita akan lihat ciri-ciri dari tubuh kemuliaan itu seperti apa sih? Coba kita baca Matius 17 ayat 3. Coba Matius 17 ayat 3 dikatakan di situ ya. Maka nampak, nah jadi di dalam Matius 17 kita diceritakan bahwa Musa dan Elia bertemu dengan Yesus. Dan saat itu ya, berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dan ini sebenarnya gambaran dari tubuh kemuliaan yang suatu kelak nanti kita akan terima. Dan Musa dan Elia kita tahu sudah mati. Bukan mati juga sih, dia angkat yang Elia ya. Musa memang dikatakan mati. Memang di dalam kitab Yudas kita lihat bahwa mayat Musa mau coba dicuri, dan itu artinya Musa mati. Namun di sini diganti dengan tubuh kemuliaan. Makanya tadi kita baca ya di dalam 1 Korintus 15 ayat 47, itu dikatakan manusia yang pertama berasal dari debu, tapi manusia yang kedua berasal dari sorgawi. Nah, ini memang mau memberi jawab tentang satu kelak nanti kita ada tubuh yang kedua. Tubuh kemuliaan, tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Tubuh yang sudah menjadi bukan lagi tubuh yang hina karena kuasa dosa yang menguasai manusia, namun ini menjadi tubuh yang membawa kita kepada konsep yang kemarin kita bahas, bahwa setelah kematian, setelah Kristus hadir, setelah kedatangan Kristus, manusia tidak akan lagi berdosa. Kalau kemarin kita membahas ya posisi manusia, ada juga yang bertanya, bagaimana manusia ketika nanti dengan statusnya? Kan kita melihat bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia bisa tidak berdosa. Artinya ada masanya manusia tidak ada dosa sama sekali. Tidak ada sama sekali ada dosa dalamnya. Nah, Adam, khususnya Adam kan perwakilan manusia ya. Adam adalah perwakilan dari manusia. Nah, manusia berdosa bukan karena dia berbuat dosa, tapi karena Adam dosa maka kita menjadi berdosa. Makanya Kristus menjadi Adam atau Adam terakhir. Ya. Saya belum masuk di poin kedua. Ini masih poin pertama ya, poin besar pertama. Jadi mau menekankan begini. Tadi ya, makanya Kristus nanti disebut Adam kedua karena kita percaya bahwa manusia berdosa bukan karena melakukan dosa, tapi pertama jatuh dalam dosa, maka kita semua ya, dia adalah wakil kita semua jatuh dalam dosa. Dan tanda-tandanya akhirnya kita juga bertindak dosa juga tentunya. Dan Kristus jadi Adam kedua atau Adam terakhir, dia mati di atas kayu salib dan dibenarkan di atas kayu salib. Kita pun akhirnya dibenarkan karena Kristus. Kristus mewakili kita. Bagaimana perwakilan itu menjadi ketika kita percaya kepada Kristus.
Nah, jadi itu seperti itu pelajaran pembenaran penudusan. Jadi kita belajar itu di doktrin keselamatan. Nah, jadi kita perlu mengerti itu dulu. Nah, jadi Kristus, jadi manusia itu karena Adam. Jadi kita mengerti bahwa suatu kelak nanti manusia itu bahkan sudah bukan hanya istilah bisa berdosa, bukan tidak bisa berdosa, bisa tidak berdosa lagi. Itu kan kalau setelah Kristus itu bisa tidak berdosa. Namun setelah nanti, ketika nanti kedatangan Kristus hadir, Kristus datang, selesai dari itu, manusia akan dimuliakan bersama dengan Kristus dan manusia itu akan diberikan tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan itu ciri-cirinya apa? Matius 17 ayat 3 dikatakan, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Artinya adalah, ini saya tidak catat di sini ya. Artinya adalah tubuh kemuliaan itu pertama bisa dilihat. Bisa dilihat. Dan salah satu bentuk dari tubuh kemuliaan juga adalah di dalam Yohanes, ada pada Yesus Kristus juga. Yohanes 20, ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dia memiliki tubuh kemuliaan. Dan Yohanes 20 itu dikatakan 20-25 ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, Yohanes 20 ayat 25 sampai 27. Di situ bahkan bukan hanya bisa dilihat aja, kami telah melihat Tuhan. Jadi ini diceritakan bahwa Thomas dikasih tahu, oh kami telah melihat Tuhan. Berarti benar-benar ya tubuh kemuliaan bisa dilihat. Tapi Thomas ragu. Oh, sebelum aku lihat bekas paku dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Lalu datanglah Yesus Kristus ayat 26-7. Kemudian kata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Meskipun tidak dicatat bahwa Thomas tidak mencucukkan jarinya, tapi ayat 25 kepada kita bahwa Thomas itu mau menceritakan bahwa Thomas itu mau mencucukkan jarinya. Artinya ayat 25 kenapa diceritakan Thomas katanya, sebelum aku mencucukkan jariku, itu mau menekankan bahwa ada cerita bahwa Thomas sebenarnya mau mencucukkan jarinya baru dia percaya. Makanya ayat 28, ya Tuhan dan Allahku. Jadi akhirnya dia percaya. Artinya kedua bisa disentuh. Artinya ada tubuh itu ada. Jadi sekali lagi manusia itu memang punya bagian, yaitu tubuh. Tubuh itu adalah bagian dari manusia. Jadi tubuh itu satu kelak nanti kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Ini harus kita mengerti ya. Jadi bagian pertama kita belajar bahwa tubuh adalah bagian dari manusia. Poin kedua, tubuh itu adalah titipan dari Tuhan oleh dan untuk Tuhan. Kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 13. Silakan. Silakan 1 Korintus 6 ayat 13. Ya, best mungkin. Mohon diulang, Kak. 1 Korintus 6 ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk pencabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Nah, memang saya belum membahas tentang Tuhan untuk tubuh seperti apa ya, tapi di sini saya mau menekankan bahwa tubuh itu adalah untuk Tuhan. Jadi kita mau menekankan bahwa tubuh itu adalah titipan dari Tuhan dan untuk Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga menciptakan itu untuk Dia. Dan Roma 12 ayat 1 juga memberikan lebih jelas lagi, saya bacakan ya. Roma 12 ayat 1, bahkan bukan hanya dikatakan dari Tuhan untuk Tuhan. Dan untuk Tuhan itu seperti apa? Yaitu ketika kita dinasihatkan untuk mempersembahkan tubuh kita. Bagaimana kita melakukannya untuk Tuhan, yaitu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Hidup, ini penekanan bagus ya. Hidup berarti itu sesuatu yang benar-benar kita berikan dengan sungguh-sungguh dari diri kita, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah peribadahan yang sejati. Jadi kita memang hidup mempersembahkan tubuh kita. Nah, kalau kita teman-teman belajar kemarin di dalam teologi persembahan, yaitu kan kemarin kita belajar seri ibadah, pertama praise and worship, kedua persembahan, ketiga tentang pengakuan
Situ kita bahas tentang doa, pengakuan dosa. Sebenarnya itu juga membahas tentang berkat, doa berkat, votum dan sebagainya itu. Semuanya itu masuk dalam pengakuan-pengakuan. Namun pembahasan tentang persembahan, kita mengerti bahwa persembahan itu hadir. Yang kita sekarang lakukan itu adalah bagian cerita tentang Kristus. Di mana Kristus mempersembahkan dirinya untuk siapa? Untuk orang lain. Nah, maka persembahan itu memang makanya disebut dengan diakonia. Diakonia itu apa? Diakonia itu sesuatu yang nanti dikelola oleh diaken, kalau kita belajar doktrin gereja. Lalu diaken itu untuk apa? Pelayanan meja, untuk janda-janda dan orang-orang miskin dan sebagainya. Artinya adalah persembahan itu adalah sesuatu untuk melayani sesama. Dan hidup yang mempersembahkan tubuh itu adalah bagaimana kita juga mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Dan di dalam mempersembahkan hidup untuk Tuhan, tentu kita harus mengingat hukum yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri, yaitu apa? Hukum, yaitu mengasihi sesama. Ini penting. Jadi tubuh itu adalah Tuhan, Tubuh adalah dari Tuhan untuk Tuhan. Nah, Tuhan meminta tubuh itu dipersembahkan. Tubuh itu dari Tuhan, tubuh itu bukan sesuatu yang jahat, dan tubuh itu harus dikelola oleh kita untuk Tuhan. Nah, ini penting sekali. Tubuh itu harus dikelola, harus diberikan untuk Tuhan, harus dipersembahkan. Dan ketika bicara persembahan juga kita harus menambahkan konsep bahwa ketika Tuhan meminta persembahan, Tuhan meminta persembahan yang tidak bercacat. Persembahan itu sesuatu yang dipersembahkan dengan sungguh-sungguh, dengan kekudusan, dengan hal yang berkenan dan hidup adanya. Maka di dalam hidup kita, ketika kita bicara tentang tubuh itu kita harus jaga baik-baik. Tubuh kita harus jaga dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan kita harus jaga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini bukan hanya masalah bagaimana kita melayani di dalam pelayanan hamba Tuhan. Bukan. Setiap diri kita, even itu bukan hamba Tuhan sebagai pendeta ya maksudnya, atau sebagai pengajar, atau sebagai penginjil dan sebagainya. Hidup kita harus beritahukan kepada para jemaat dan kepada kita semua. Tubuh itu harus dijaga baik-baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu harus dipersembahkan. Dan dipersembahkan untuk Tuhan. Dan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini penekanan tegas ya. 20. Sebab kamu telah diberi dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini penekanan juga bagus. Yaitu Tuhan meminta kita dengan tubuh kita memuliakan Allah. Tubuh adalah bagian yang dikatakan oleh Herman Bavinck sebagai organ atau instrumen pelayanan kepada Tuhan. Kata Herman Bavinck. Salah satu buku, dia penulis buku Dogmatika Reform. Adalah organ dan instrumen untuk melayani Tuhan. Bahkan Bavinck juga pernah mengatakan dia adalah bagian di mana kita menegakkan kebenaran keadilan. Itu satu hal yang baik. Jadi manusia bukan melayani hanya dengan jiwanya saja, dengan tubuhnya. Nah, ini sesuatu yang harus kita mengerti ya. Jadi manusia bukan sesuatu yang disebut jiwanya saja, tapi tubuhnya itu juga adalah manusia. Dan manusia harus mempersembahkan dan memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Ini satu hal yang penting. Jadi kalau pertama tadi kita menekankan bahwa manusia tubuh itu bukan sesuatu yang jahat, dan itu adalah dari Tuhan, dan itu bagian kudus dari Tuhan, maka di bagian kedua kita ditekankan bahwa karena itu juga kita harus jaga baik-baik, dan kita persembahkan kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, di dalam poin besar ketiga, kita belajar bahwa tubuh adalah sebagai refleksi kehadiran dan hubungan Allah dan gereja. Nah, ini jadi refleksi kehadiran dan hubungan Allah dan gereja. Ini memang saya ambil salah satu definisi dari teologi tubuh dari Yohanes Paulus II, tapi saya nggak membahas dari dia ya. Ya sedikit mungkin, tapi saya mau mengambil definisi dari dia. Tubuh sebagai refleksi kehadiran Allah yang nyata. Artinya kehadiran Allah yang nyata itu dari tubuh itu sendiri. Nah, jadi apa maksudnya? Nah, ini sebenarnya sudah dikemukakan oleh Paulus. Jadi tubuh, ada hadirnya tubuh itu menceritakan tentang hubungan Allah dan gereja, dan itu diizinkan dan memang disediakan oleh Allah. Nah, kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 18 sampai 27, silakan. Jadi poin besar ketiga kita adalah
Dan ini poin besar terakhir ya. Poin besar terakhir kita adalah sebagai refleksi kehadiran dan hubungan Allah dan gereja. Kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 18 sampai 27. Silakan. Satu Korintus 12 ayat 18 sampai 27 kan? Ya. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi pelecehan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, maka semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, dari sini kita mau menekan kedua poin. Poin pertama adalah Kristus adalah kepala gereja. Kristus adalah kepala gereja artinya adalah Kristus adalah kepala gereja artinya adalah sebagai gereja sudah seharusnya kita melihat kepada Kristus. Dan kalau kita baca Efesus 4 pentingnya kita mengetahui Kristus adalah kepala. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Silakan. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan inilah yang memberikan baik rasul-rasul, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih itu, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini juga salah satu gambaran ya, maksudnya tubuh itu diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi gambaran juga bagaimana kita melihat hubungan kita dengan Allah. Yang kita akan lebih lanjut bahas di dalam kovenan. Nah, jadi ketika kita melihat kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, orang percaya, kita harus melihat juga diri kita adalah sebagai orang yang di dalam tubuhnya Dia, tubuh Kristus maksudnya. Kristus yang adalah kepala gereja, artinya adalah sebagai kepala kita bertumbuh ke arah Dia, dan sebagai kepala kita menerima pertumbuhan dari Dia. Artinya apa? Seluruh otoritas, seluruh sumber-sumber itu berasal dari Dia dan hanya dari Dia. Nah, jadi seharusnya Kristenan kita, kehidupan kita itu menuju kepada, kalau saya sebut di sini adalah menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Jadi kita melihat kepada Kristus,
menerima berkat dari Kristus sebagai orang percaya, karena kita adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah adalah kepala gereja. Dan lebih lanjut adalah, jadi kita melihat bahwa tubuh itu menceritakan sesuatu tentang bagaimana kita punya hubungan. Jadi kan kalau kita melihat seluruh tangan, kaki kita kan, kita bermuaranya kan dari kepala kita ya, dari kepala kita. Dan juga, dan bukan hanya itu juga mau menceritakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 18-27 bahwa kita adalah satu anggota. Artinya adalah, saya masuk di dalam hal praktisnya adalah, empati itu sesuatu yang wajib terhadap sesama tubuh Kristus. Ketika kita menjadi seorang percaya, empati, simpati kepada sesama, saudara-saudara seiman khususnya, itu sesuatu yang wajib. Itu sesuatu yang menggambarkan bahwa kita menjadi seorang tubuh Kristus. Itu kita saling memperhatikan, saling menjaga, saling memimpin, saling mengasihi. Memimpin dalam pengertian di sini kita saling membantu, mengarahkan sebagaimana kita dapat arahan dari Kristus yang adalah kepala. Kita saling menguatkan. Makanya di dalam MBA ini kan saya membangun juga LKA, Lilin Kerajaan Allah. Di dalamnya kita membahas ya tentang kehidupan Kristen, kita sharing bersama. Beda dengan MBA yang membahas tentang doktrin dan dasar-dasar iman. Dan jadi kita mau menegaskan di sini, kita mau tegaskan bahwa tubuh itu sesuatu yang sudah disediakan oleh Allah untuk menceritakan Allah juga dan hubungannya dengan gereja. Nah, ketika kita melihat kepada tubuh kita melihat bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Jadi ini jadi salah satu apa ya, saya sebutnya ya, macam seperti panduan kita mungkin saya bisa istilahkan seperti panduan ya, bukan. Jadi ini seperti kita melihat, seperti apa kita lihat tubuh kita lihat bagaimana hubungan kita dengan gereja. Dan juga kalau kita melihat 2 Korintus 4 ayat 7, silakan. Poin kedua. Korintus 4 ayat 7. Silakan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, ini ada ayat kalau kita renungkan baik-baik, kita akan menerima satu hal. Dia mau merujuk kepada tukang beriuk. Maksudnya yang bejana itu loh ya, kita bagaikan bejana, supaya itu salah satu lagu yang agak aneh sisi lain ya. Dan bagaikan bejana siap dibentuk. Padahal bejana kan udah jadi. Tapi sebelum jadi bejana kan itu tanah liat. Nah, kita, harta ini yang kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatannya melimpah-limpah. Artinya kita yang diciptakan dari tanah liat, kenapa diberikan seperti dari tanah liat? Kenapa kita dibentuk dari tanah liat? Itu untuk memberitahukan kepada kita ada apa? Memberitahukan tentang kebergantungan gereja dan keharusan ketaatan gereja terhadap Allah. Ini sebenarnya balik lagi kepada posisi manusia ketika kita membahas bahwa manusia itu dibentuk dan dijadikan oleh Allah. Artinya begini, manusia itu seperti sengaja dijadikan dari tebu tanah, dari tanah liat. Itu mau menceritakan tentang bagaimana manusia itu sudah sepatutnya itu selalu bergantung kepada Tuhan. Gereja itu selalu sepatutnya bergantung kepada Tuhan. Karena tubuh ini bisa dibentuk, bisa ada apapun yang ada pada diri manusia, kepintaran dan semuanya itu berasal dari Allah. Bagaimana kita bisa menggerakkan tubuh kita, semuanya dari Allah. Dan seluruh otoritas berasal dari Dia. Ketaatan gereja itu sesuatu yang mutlak, sehingga kita bisa jadi seperti manusia yang Tuhan kehendaki. Makanya ada satu buah lagu bagus ya. Ini sebenarnya seperti doa. Jadikanlah aku seperti jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Itu seperti doa yang seperti ini. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Ini kalau saya bisa menafsirkan lagu itu ya,
Ya kalau mungkin lain artinya itu bagaimana, tapi saya bisa mengambil dari sari dari situnya atau apalah istilahnya, saya bisa dapat pelajaran bahwa kita berdoa supaya kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Bagaimana bisa capai seperti itu? Ya kita mau dibentuk. Pembentukan memang sakit, susah, kadang melalui penderitaan Tuhan bentuk kita, tapi semua pembentukan itu hasilnya indah. Hasilnya memuliakan Tuhan, dan kita akan menikmati kemuliaan itu. Menikmati kemuliaan Tuhan itu. Dan juga kita belajar bahwa tubuh itu, ketika tubuh diciptakan, adanya tubuh itu kan bisa kita lihat, bisa kita raba, dan Tuhan menciptakan adanya pria dan wanita juga menjelaskan tentang pribadi Allah dengan manusia seperti apa. Jadi bagaimana kita melihat kasih antara wanita dan pria, bagaimana kita juga melihat otoritas pria terhadap wanita dan sebagainya. Itu jadi pelajaran-pelajaran refleksi tentang diri Allah. Tuhan menjadikan kita sebagai refleksi tentang dirinya dan hubungannya dengan gereja. Maka sebagai aplikasi kita di sini adalah mari kita jaga dan pelihara tubuh ini untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Artinya kita jaga karena Tuhan memang sudah, karena ini adalah milik Tuhan. Dan kita harus persembahkan, dan Tuhan meminta untuk dipersembahkan dan memuliakan tubuh Tuhan dengan tubuh kita. Lalu kemudian kita belajar lebih empati dan simpati kepada sesama kita. Nah, kita melihat seluruh tubuh ini itu saling bersinambung, bukan sinambung juga ya, saling memperhatikan. Ketika ada yang sakit di antara tubuh kita, itu pasti semuanya ini kena. Baru kemudian kita belajar untuk sembari terus bergantung dan melihat kepada Kristus sebagai kepala, dan atas setiap tindakan, agenda, dan kerja kita harus kembali kepada Dia, melihat dari Dia, dan belajar bergantung, belajar untuk melibatkan Dia selalu, dan melihat bahwa seluruh agenda, tindakan kita harus berasal dari Dia. Jadi dari sini ya, salah. Jadi di sini saya mau tekan, sorry. Nah, ini. Oke ya. Jadi minggu depan, sebelum bahas minggu depan. Jadi pertama tadi ya, kita sudah belajar bahwa manusia itu ada di atas, di bawah Allah, di atas alam. Jadi saya sudah jelaskan. Manusia itu adalah bagian, tubuh adalah bagian dari manusia dan tidak boleh terpisahkan. Jadi tubuh adalah ciptaan, adalah esensial. Makanya Kristus mengambil tubuh menjadi manusia itu, dia menjadi daging dan adalah kediaman disediakan Allah. Kemudian kita membahas bahwa titipan itu adalah titipan dari Tuhan. Makanya Tuhan meminta kita mempersembahkan itu, dan bahkan mempersembahkannya untuk memuliakan Allah. Dan tadi kita belajar tentang teologi persembahan sedikit, bahwa kita mempersembahkan dengan hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Kita harus jaga tubuh kita dan bawa itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan meminta persembahan yang tidak bercacat, demikian kita harus persembahkan yang terbaik dari tubuh kita. Kemudian kita belajar bahwa itu adalah refleksi. Semakin kita melihat kepada tubuh kita, semakin kita melihat kepada bagaimana hubungan Allah dan gereja. Bagaimana kita melihat Kristus adalah kepala, dan kita adalah anggotanya. Dan kita adalah sesama anggota, kita harus saling memperhatikan. Dan 2 Korintus 4 ayat 7 kita melihat bahwa semua tubuh kita, seluruh diri kita harus bergantung kepada Dia yang membentuk kita, supaya kita jadi. Dan ketika hadirnya pria dan wanita menjelaskan tentang hubungan Allah dengan manusia. Jadi itu jadi pelajaran buat kita, jaga, pelihara, saling empati dan simpati, dan bergantung kepada Tuhan. Dan minggu depan kita belajar tentang jiwa. Manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Apakah jiwa itu? Seberapa esensial dan apa yang perlu diisi oleh kita, dan bagaimana jiwa kita di hadapan Tuhan, dan bagaimana kita menjawab juga antara tubuh, jiwa, atau tubuh dan jiwa dan roh, yang mana yang benar. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam Meaning of Soul. Jadi seperti itu, sebelum kita diskusi ya teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas malam hari ini, kami diizinkan kembali sekali lagi di dalam tema kedua kami membahas tentang teologi tubuh. Kami bersyukur kami bisa belajar lagi dan masih bisa lanjut tentang seri doktrin manusia dan dosa. Dan kami bersyukur kami diingatkan kembali bahwa tubuh itu bukan sesuatu yang jahat. Tubuh adalah sesuatu yang sudah dicipta oleh Tuhan dan kudus adanya. Sebagaimana seks itu bukan sesuatu yang jahat. Seks adalah sesuatu yang kudus dari Allah, murni dari Allah. Dan kita harus jaga. Kami harus jaga, pelihara. Tubuh kami harus jaga dan pelihara untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kami bisa
kelola untuk bisa melayani sesama manusia. Sebagaimana Kristus menyediakan alam untuk manusia, demikian kita harus mengelola tubuh kita juga untuk sesama manusia dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengingatkan bahwa ketika kami semakin melihat kepada tubuh kami, semakin kami melihat kepada hubungan kami dengan Tuhan harusnya seperti apa. Terima kasih sekali lagi ya Bapa, Engkau mengingatkan kami betapa tubuh itu penting. Sekali lagi terima kasih ya Bapa, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa merefleksikan bagaimana kami selalu harus menjaga tubuh kami. Tolonglah kami untuk bijaksana untuk menjaga tubuh kami, memelihara hidup tubuh kami. Dan bagaimana kami harus empati dan simpati kepada sesama saudara seiman kami. Dan bagaimana kami harus bergantung terus dan mengingat bahwa kami adalah bejana tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Kami adalah tanah liat yang dibentuk menjadi bencana oleh Tuhan. Dan demikian, kalau kami mau menjadi manusia yang dikehendaki Tuhan, kami harus bergantung dan mau dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan saat ini kami mau diskusi, sharing-sharing, kiranya Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat malam ya teman-teman. Ya, ini ada orang baru ya. Selamat malam untuk Asriani Roselia Riada. Ya, mungkin temannya Yabes ya atau Nadia. Ya, selamat datang ya, selamat bergabung di kelompok belajar kami, belajar Alkitab. Ya, sekarang kita membahas sharing dan diskusi. Kira-kira ada yang mau bertanya tidak dari seluruh pembahasan kita? Ada yang mungkin masih bingung, silakan ditanyakan. Silakan, tidak usah malu-malu. Ya. Iya Pak, saya mau bertanya. Jadi kalau misalnya untuk orang yang merokok bisa jadi dia kita peringatkan tidak ya kalau dia sedang tidak mempersembahkan tubuhnya yang terbaik untuk Tuhan seperti itu. Soalnya kan kalau merokok itu dia sudah tidak mengasihi diri sendiri dan tidak mempersembahkan tubuhnya untuk Tuhan. Bisa aja sih, karena dia tidak tahu bahayanya rokok dan sebagainya. Jadi lebih kepada dia mungkin tidak mengetahui. Tapi memang susah juga sih ya, karena belakangan ini banyak orang-orang merokok tapi tidak mati-mati. Pikirannya ya saya nggak apa-apa dengan tubuh saya, kira-kira gitu. Tapi kalau kita sadar bahwa kalau mereka sadar bahwa bahayanya merokok itu merusak tubuhnya, itu membuat dirinya bisa jadi orang yang tidak bisa melayani Tuhan lebih baik, itu bahaya. Itu seperti saya juga sedikit sharing juga ya. Saya salah satu pelajaran berharga saya tentang tubuh adalah berasal dari kesukaan saya dari makan cabai. Saya karena makan cabai, suka makan pedas. Saya orang Manado kan. Saya suka makan pedas dan akibatnya saya masuk rumah sakit. Ya, jadi terhambat seluruh pelayanan. Padahal bisa dipersembahkan lebih sungguh-sungguh lagi. Masih muda kan, harusnya masih bisa mempersembahkan diri dengan lebih sungguh-sungguh, lebih banyak waktu. Jadi bukan hanya masalah rokok aja. Waktu kita makan makanan sesuatu ya kan, kita nggak jaga, nah kita juga jadi orang yang tidak menghargai. Lebih kepada situ sih. Jadi intinya kita harus lebih luas ya Pak ya lihatnya. Kita harus lebih luas lihatnya. Ya Pak, jadi intinya kalau misalnya saya makan tidak sehat juga makan makanan yang berlemak sehingga kaki saya sakit, jadi saya tidak bisa memberi lebih untuk Tuhan, itu pun juga sudah termasuk tidak mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan ya. Itu kan milik Tuhan. Iya. Oke. Yang lain ada? Saudara Nadia mungkin mau bertanya? Cukup Pak. Ya. Oke. Atau saudari Astiani nih, mungkin kan masih baru ini. Ada nggak mau ditanyakan? Tadi yang masih dibingungkan dengan materi tadi. Silakan.
Yabes, bagaimana Yabes? Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya mungkin sedikit hanya berbagi Kak, bukan untuk mau bertanya. Nah, penambahan pemahaman. Karena kita tidak bisa menambahkan firman atau mengurangi. Jadi saya menambahkan pemahaman lagi. Dari yang kita sudah itu, yang saya lebih tertarik pada ketika satu anggota tubuh membutuhkan yang anggota tubuh yang lain. Saya lebih tertarik di topik yang ini. Kenapa saya bilang tertarik? Tidak bisa kaki tanpa tangan. Begitu pula dengan dalam kehidupan kita. Tidak ini kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sesama manusia tidak bisa untuk kita dipisahkan karena kita adalah makhluk sosial. Bagaimana untuk kita tetap ada relasi dengan orang, kita terus membangun relasi itu dengan terus merendasi dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Bukan kita mau mencintai dosa, tetapi kita terus membenci dosa itu. Mungkin yang bagikan kakak, saya kembalikan. Terima kasih ya. Iya, oke. Terima kasih ya sudah mau sharing juga. Ya memang menarik ya tentang kebersamaan tubuh itu juga. Tentang bagaimana kita semakin melihat kepada tubuh, semakin kita bisa berefleksi tentang kehidupan rohani kita loh. Itu penting. Hanya semakin lihat tubuh itu bagian. Makanya tidak heran ya ada yang mengatakan tubuh itu sakramen. Kalau tidak salah ada yang mengatakan demikian. Saya nggak tahu ya Katolik mengatakan itu juga atau gimana. Tapi ada yang mengatakan ada satu tulisan tubuh itu disebut sakramen. Kehadiran Allah gitu kan. Saya masih belum masih belum bagaimana ya tentang hal itu. Saya memang hanya bisa sebut sebagai refleksi, gambaran, imagery seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Bu Henok, ada yang mau ditanyakan kah? Sampai saat ini sih belum ada. Oke. Belum ada ya. Oke, mungkin untuk Asriani ya, sedikit mau informasikan ya. Mungkin datang. Jadi, dan juga teman-teman juga sih ya. Saya mengingatkan bahwa kita sudah lewat ya dua tema yaitu posisi manusia dan teologi tubuh. Kemudian kita bahas meaning of soul, kemudian kita tarik ke Imago Dei, apa itu dosa, satanologi. Kok tiba-tiba ada satanologi di sini? Ya karena memang kita membahas kaitannya dengan dosa. Dan memang nanti akan lebih bahas. Sebenarnya ada bahasan angeliologi, tapi kayaknya itu kurang terlalu relevan ya. Kurang terlalu relevan buat seri doktrin manusia dan dosa, doktrin malaikat, tentang malaikat. Kita bahas satanologinya, mungkin kita bisa masukkan di dalam sini ya, satanologi. Karena kan setan, iblis itu kan memang berasal sebelumnya kan dari malaikat statusnya, bermabas kepenan Allah. Jadi nanti kita bahas satu persatu, kita lebih lengkap lagi tentang doktrin manusia dan dosa. Ya oke, mungkin tidak ada ya. Saya menginfokan satu hari nanti dan satu waktu nanti. Sekarang saya kayak macam lata sekarang saya. Satu waktu nanti saya dan kita teman-teman ya, kita nanti akan ada satu media sosial khusus ya, supaya nanti di situ kita akan melanjutkan MBA ini punya satu wadah namanya For God Ministry. Di situ kita akan melayani di dalam pelayanan media, di situ kita akan melayani di dalam video, audio, dan sebagainya. Ya, doakan ya supaya ini bisa jadi, supaya nanti di dalam pelayanan audio, video, dan pelayanan infografis. Jadi quote-quote itu, quote-quote dari buku, atau quote-quote pelajaran-pelajaran dari hymn, lagu-lagu hymn, itu bisa ditaruh di dalam IG itu. Ya nanti kelak mungkin beberapa mungkin 1-2-3 bulan lagi baru dibuat, nanti dimasukkan seluruh hal-hal yang berkaitan untuk dari MBA, LKA, supaya kita bisa belajar bersama juga sebagai media komunikasi antara kita juga.
Kita bisa lihat, belajar dari media setiap harinya kan. Bukan hanya menunggu MBA, LKA-nya aja. Ya, seperti itu. Ya tolong doakan supaya itu bisa jadi, supaya kita bisa melayani dunia media sekarang. Oke, kita selesai ya di sini. Kita mau mengakhiri doa acara kita. Ya, silakan yang mau tutup dalam doa. Ya, Bes, silakan. Kita berdoa. Silakan ya, Bes, tutup kita dalam doa. Kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, untuk kesempatan yang luar biasa hari ini, Tuhan. Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, atas firman-Mu yang merawatkan kami, khususnya kami belajar tentang teologi tubuh kami, Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan agar kami bisa menanamkan firman ini, dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Sekarang kami akan berpisah, Tuhan. Tuhan tetap tuntun kami dari setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami masing-masing, Tuhan. Tuhan tetap ikut campur agar nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Ini doa dan harapan kami, Tuhan, hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin ya. Amin kah? Jaringan kayaknya ya. Oke. Udah amin tadi deh. Sepertinya sudah selesai. Oh, oke. Tidak, belum. Oke, selamat malam ya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. Kita belajar tentang meaning of soul. Selamat. Terima kasih, Kak. Shalom. Shalom, Pak. Yuk, sama-sama. Shalom.